temu alumni, kangen-kangen lah bahasannya dengan silaturahim ya, bersama masyayikh, guru-guru dari Tubireng itu. Alumni Tubireng, baik itu alumni yang dari Pondok Wali Songo Jukir ya, Darul Falah, kemudian juga Madrasatul Quran MQ Tubireng ya, dan sebelah ya, pondok sebelah Yai Mahfud, boleh semuanya bergabung. Oh, berarti. Welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Roni Ray. Ya, kali ini saya bakalan ngobrol-ngobrol dengan Bang Roin. Nah, saya belum tahu nih harus panggilnya Bang Roin atau Pak Roin. Dalam waktu dekat ini, beliau akan membuat ada kegiatan berkaitan dengan pesantren Tebu Ireng ya. Yeah. Pesantren Tebu Ireng. Apa aja kegiatannya akan kita bicarakan sekarang ini. Ya, Pak Roin ini ketua dari Dewan Pembina Miftahul Ulum juga ya, Pak? Iya, Yayasan Miftahul Ulum. Yayasan Pembina. Miftahul Ya. Ulum. Udah berapa lama, Pak? Saya untuk di Miftahul Ulum sendiri kurang lebih sekitar 27 tahun mungkin. Masuknya tahunnya sekarang. 27 tahun, iya. Lama mengabdi di situ. Udah lumayan lah 27 tahun. Jadi ini kan Bapak, saya panggil Pak atau panggil Bang nih, biar Terserah akrab. yang mana aja. Bapak panggil juga boleh, Abang juga panggil boleh. Bang biar akrab ya. Iya. Bang Roin ini kan juga alumni dari Tebu Ireng ya. Iya. Alumni Tebu Ireng Iya. tahun 90-an, terus alumni Unisma, S1-nya di Unisma tahun 95 ya, Pak. Universitas NU yang terbaik sedunia Luar biasa. saat ini. Saat ini ya, Pak ya. Ya, saat ini. Universitas Dan ranking 40 kampus 44 se-Indonesia. Kemudian untuk seluruh dunia, Unisma masuk peringkat ke-11 kampus yang bernuansa Islam di seluruh dunia. Unisma saat ini ratingnya itu. Terus kemudian lanjut S2 di Unipa PGRI Surabaya. Surabaya ya. Itu tahun berapa itu, Pak? Kurang lebih sekitar 2006 sampai 2008. 2006 sampai 2008. Luar biasa. S2 itu sedikit, Pak. Ini yang nonton nanti mungkin ada anak milenial juga. Ya. Jadi biar termotivasi bahwasanya Ya. pendidikan itu penting. Sangat penting sekali sebagai modal untuk bagaimana kita membangun bangsa, membangun keluarga ya, terutama keluarga kita ya, masyarakat kita. Tentu kita harus dengan pendidikan dan tentunya dengan ilmunya, itu modalnya. Jadi kita bakalan ngobrolin ini, Bang. Kan saya dengar akan ada kegiatan mengenai Tebu Ireng ya dalam waktu dekat ini. Itu kegiatan seperti apa itu? Ini kegiatan ini hanya cuma temu alumni, kangen-kangen lah bahasannya dengan silaturahim ya, bersama masyayikh, guru-guru dari Tubireng itu. Dan alhamdulillah baru kali pertama ini kayaknya, kali pertama meminta khusus untuk datang untuk bertemu dengan para alumni di Kota Batam khususnya. Iya. Sebenarnya para masyayikh ini sudah sering datang ke Batam, cuma yang minta khusus dalam rangka minta pertemuan dengan para alumni dan para wali santri yang masih aktif di Tubireng baru kali ini nih ya yang diminta ini. Insya Allah itu pelaksanaannya besok pada tanggal 10 Februari ya, 10 Februari 2022. Di mana lokasinya, besok? Pak? Lokasinya insya Allah di Masjid Al Jamilun Bengkong Kolam Mas. Al Jamilun Bengkong Kolam Mas. Jadi ini kegiatannya semacam reuni lah kalau orang bilang ya. Ya, boleh jadi ya, seperti itu. Reuni. Jadi ini kegiatannya untuk alumni terbuka atau hanya undangan saja yang bisa mengikuti? Contohnya gini misalnya, Bang ya, saya alumni Tebu Ireng tapi udah jarang komunikasi. Dengan nonton video ini apakah saya boleh ikut atau harus ada undangan dulu? Tidak, ini sifatnya umum. Semua alumni ya, baik yang bergabung di grup atau tidak, itu alumni Tebu Ireng, baik itu alumni yang dari Pondok Wali Songo Jukir ya, Darul Falah, kemudian juga Madrasatul Quran MQ Tebu Ireng ya, dan sebelah
ya pondok sebelah Yai Mahfud, boleh semuanya bergabung berarti. bersama kita. Pokoknya yang ada di sekitar Tubuh Ireng, nah itulah Tubuh Ireng, karena memang asalnya satu gitu loh. Jadi Asalnya terbuka satu, ya Bang ya. terbuka. Terbuka buat semua yang merasa Yang alumni. merasakan sebagai alumni dari sekitar Tubuh Ireng, nah monggo silakan kita bergabung bersama-sama masyayikh kita. Jadi ini kan pasti kan dalam kegiatan pertemuan ini kan ada ustadz atau siapa yang bakalan dijadikan tamu undangan spesialnya ini, Pak. Bang, jadi siapa ustadznya yang kira-kira biar pada tahu kan? Yang datang itu pengasuh Pondok Pesantren Tubuh Ireng, yaitu Kiai Haji Abdul Hakim, ya, yang baru saja menggantikan posisi Kiai Haji Solahuddin Wahid yang baru wafat 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Kemudian ada juga guru kita Kiai Haji Dr. Musta'in Syafi'i MAG, beliau juga akan hadir bersama kita. Kemudian mudir pondok cabang-cabang Tubuh Ireng yang ada di Indonesia itu juga akan ikut hadir bersama kita, yaitu Kiai Haji Insinyur Agus Mughni. Kemudian juga yang dari MQ itu ada Bapak Abdul Ghaffar akan hadir juga, dan ada juga mudir dari pondok Tubuh Ireng sendiri, yaitu Bapak Haji Lukman Hakim yang akan hadir, mungkin ada bersama istri Kiai Abdul Hakim juga ada kemungkinan hadir. Ya, sebenarnya dari istri Bu Farida, istri dari Kiai Solahuddin Wahid akan hadir untuk menandatangani prasasti peresmian yang di Bintan itu. Kemudian di cancel yang saya tahu informasi yang terbaru itu. Oh gitu. Jadi ada banyak lah ustadz-ustadz kita, ulama-ulama kita yang bakalan datang ya, untuk insya Allah mudah-mudahan mohon doanya. Ya, amin, mudah-mudahan aja. Jadi ini kan sudah dalam proses perencanaan kan, mungkin 2 hari lagi ya Pak, tanggal 10 ya? Besok tinggal ya? sehari aja, Besok, tinggal 1 malam aja. Besok beliau kan, berangkat itu dari Jombang jam 3 subuh. Dari Tubuh Ireng keluar, dan pesawat akan terbang itu kurang lebih jam 5.30, insya Allah sampai di Batam kurang lebih sekitar 7.15. Atau keluar dari paling lambat itu sekitar 07.30 lah sudah keluar. Langsung ke lokasi? Tidak, kita sarapan dulu, bincang-bincang dulu, yang bagian tim bagian inti di rumah Ustadz Haji Ridho di Batam Center. Mungkin sekitar jam 9 baru menuju ke lokasi. Ke lokasi. Ini ternyata banyak Pak, banyak nggak di Batam ini alumni dari Tubuh Ireng? Ya, mulanya saya menyangka hanya keluarga besar kami saja yang banyak itu, yang ada di Batam. Tapi yang sudah positif bergabung ini kurang lebih 50 yang sudah bergabung ini dalam grup ini. Tapi kayaknya masih banyak alumni-alumni yang belum direkrut di Kota Batam itu. Masih banyak sekali gitu loh. Karena kalau kita lihat per tahunnya itu yang berangkat informasi ini, yang berangkat ke Jawa Timur ya, yang saya dengar itu ada kurang lebih 1.000 santri yang sudah berangkat istilahnya, yang sudah ke pondok-pondok yang ada di Jawa Timur. Nah, mungkin yang di daerah Jombang mungkin ya bisa jadi 200 atau 300 santri itu. Cuman belum tahu bahwasanya ada grupnya gitu barangkali ya Pak belum ya? Tahu. Ini kalau seandainya nih Pak, mereka ada yang tahu kemudian ingin bergabung ke grup yang dibangun oleh Bapak ini grupnya ya. Nah, untuk grup Tubuh Ireng ini komunikasinya kemana ini Pak? Nanti monggo, nanti dari alumni yang ada, yang cabang kan banyak nanti. Oh, bisa langsung nanti kita masukkan di admin tuh, bergabung menjadi bersama-sama di situ. Ini cuma kemarin itu dalam waktu 5-6 jam aja sudah bergabung kurang lebih sekitar 30. Dan itu akan terus bertambah ini kayaknya, dari hari ke hari terus bertambah gitu loh. Jadi rencananya Pak, grup ini dibangun, apakah akan ada dilakukan kegiatan seperti apa gitu, atau hanya silaturahmi? Insya Allah ke depan akan berkembang terus lah bersama keadaan lah.
Yang jelas ini untuk saat ini kita masih concern kepada penyambutan datangnya para guru-guru kita dari Jombang untuk sementara waktu. Dan kita akan tindak lanjuti nanti bagaimana ke depan kegiatan ini atau perkumpulan ini kita akan bawa. Nah, kalau kita ikuti daripada keinginan daripada Masyayikh Tubuireng, tentu beliau-beliau itu akan minta agar dibuatkan semacam perkumpulan alumni yang ada di Kota Batam. Ya, di Kepri sendiri, untuk di Kepri sendiri memang sudah ada isu 3 atau 4 tahun yang lalu mau dibuat, tapi sampai hari ini belum juga dibuat gitu. Tapi grup WA sudah ada, tinggal aktivitas organisasinya yang belum ada gitu. Jadi mudah-mudahan besok acaranya lancar ya Pak ya. Ya amin. Saya boleh datang lagi Pak. Monggo silakan datang ke tempat untuk meramaikan ya. Ya karena Tubuireng ini adalah ikonnya nasional ya. Yang perlu teman-teman ketahui di medsos ya. Itu Tubuireng adalah ikon nasional. Kenapa saya katakan ikon nasional? Karena masyayikh kita terutama Hadrah Syekh Hasyim Asy'ari ini adalah seorang guru yang tidak hanya sekedar guru pendiri pesantren, tidak, tapi beliau juga pendiri NU di Indonesia, yang juga pejuang, ya, pejuang untuk kemerdekaan negara Republik Indonesia. Nah ini, itu bukan guru sembahyang guru, gitu loh, bukan sembarang guru, ya. Ustadz sekarang beliau ini hafal Kutubus Sittah. Itu Kutubus Sittah itu hadis yang disusun oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian Imam Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, ya. Kemudian ya Kutubus Sittah ada 7 kitab lah intinya. Sama hafal dengan kitab-kitab Rijalul Hadis, sanad-sanadnya hadis, ya. Dan hafal Quran. Beliau di zaman masanya itu mendapatkan julukan Hadrah Syekh itu belum ada di Indonesia yang punya julukan seperti itu, nggak ada. Ya karena kealimannya beliau itu gitu loh. Karena kealiman beliau itu gitu loh. Ini terakhir Pak. Tolong diberikan sedikit gambaran tentang Tubuireng, tentang nyantri, biar kita masyarakat khususnya anak-anak milenial ini biar punya gairah atau keinginan yang lebih untuk nyantri Pak. Soalnya kan sekarang nih, lebih milih kayaknya di sekolah swasta nih Pak ya. Ya, seperti itu. Coba berikan motivasi sedikit lah. Pondok pesantren ini adalah merupakan cikal bakal pendidikan yang ada di Indonesia. Ya, jadi di Indonesia dulu belum ada pendidikan formal. Ya, sebelum penjajahan itu belum ada pendidikan formal. Yang ada hanya pendidikan yang tumbuh dari masyarakat, khususnya dari kalangan para kiai. Nah, pondok pesantren ini adalah pendidikan yang tumbuh dari kalangan para kiai, ya. Nah, dan pendidikan pesantren ini adalah merupakan pendidikan asli yang bercorak Indonesia. Ya, bercorak Indonesia. Kalau kita pendidikan formal, ya, sekolah negeri, yang pun swasta yang ada saat ini itu ya, itu sudah pendidikan yang lahir dari zaman penjajahan, yaitu zaman kolonial Belanda. Itu. Jadi kalau kita mau kembali ke pendidikan asli Indonesia, yaitu pesantren itulah, gitu loh. Nah di pesantren itu ada apa gitu loh. Nah ini ada apa nih pesantren ini gitu loh. Menariknya pesantren. Di pesantren ini di samping juga diajarkan tentang ilmu agama, juga tidak kalah dengan pendidikan yang umum. Di sana ada SMP, ada SMA, bahkan sekarang di Tubuireng itu ada SMA Trans, ya, yang sekarang dan mungkin satu-satunya di Indonesia yang baru ada semacam model seperti itu. Dan yang perlu dipahami oleh teman-teman di medsos itu ya, Departemen Pendidikan Nasional maupun Departemen Agama yang dua-duanya merupakan membawahi pendidikan yang ada di Indonesia, itu setiap mau mengadakan perubahan kurikulum, mereka selalu
turun dulu ke Pondok Tubirang, menanyakan dulu, mencari dulu apa yang perlu diberikan kepada mengadakan perubahan pada kurikulum. Mereka selalu memfotokopi di Tubirang. Jadi Tubirang ini merupakan sentral pendidikan nasional gitu loh. Sebagai contoh yang ada gitu loh. Oh, seperti itu. Jadi mudah-mudahan itu bisa jadi motivasi dan menimbulkan rasa keinginan anak-anak milenial zaman sekarang lah ini Ya, Pak, ya. monggo Biar yang mau yang nih mau sekarang nyantri. kita punya Tubirang di Kepulauan Riau punya Tubirang loh. Oh, di Pulau Riau ada Pak? Kita udah punya Tubirang saat ini sudah kurang lebih 3 tahun ini ya, yaitu Tubirang Bintan Madani. Bintan Tubirang Madani. cabang Tubirang yang ke-14 di Bintan Madani di Bintan. Di Pulau Bintan. Di Pulau Bintan. Di daerah ikut Kabupaten Kijang itu. Kabupaten Bintan. Ya, Kabupaten Bintan. Sudah kurang lebih 3 tahun. Nah, tahun ini di Bintan sudah dibuka SMP Trans. Ya, sudah dibuka itu. Untuk peresmiannya insya Allah tanggal 11 hari Jumat lusa itu. Di Bintan itu juga. Di Bintan, ya. Dan santri yang sudah daftar yang tahun ini saja sudah kurang lebih 140 yang santri. sudah masuk pendaftaran itu, yang sudah mendaftarkan diri. Jadi yang orang tuanya khawatir kalau anaknya mungkin kejauhan ke Jawa ya Pak ya? Kalau ke Jawa ada Tubirang di Bintan. Dan insya Allah kualitasnya tidak jauh beda. Karena ustadz-ustadznya diturunkan dari Tubirang juga sebagian itu loh. Nah, dan saya lihat perkembangan kurang lebih 2 tahun ini sangat luar biasa. Di sana diajarkan bahasa Inggris, ada bahasa Chinese, kemudian ada bahasa Jepang, ya, kemudian bahasa Arab. Jadi sudah kayaknya udah mendunia nih. Kayaknya Tubirang Pusat iri nih sama Tubirang Bintan ini. Jadi dengan program-program yang ada nih. Jadi jangan salah paham Pak ya, bahwasanya sekolah di Nyantri itu juga diajarkan banyak bahasa ternyata. Belum lagi program-program yang lainnya, ada elektronik, ada teknologi dan sebagainya itu. Ayo ke Bintan yang Kepri nih, ya, yang mau mondok SMP dan SMA-nya ada di Bintan untuk orang-orang Kepri khususnya di Kota Batam yang mungkin kejauhan ke Tubirang di Jombang di Jawa Timur bisa mondok di cabang ini, dan saat ini masih dibuka pendaftaran. Hanya 200 santri ini, sekarang sudah 140 santri yang dibatasi ya Pak? Dibatasi, hanya 200 santri. Jadi tinggal kurang lebih 60 orang aja yang bisa masuk itu kalau mau mendaftar. Jadi ayolah berbondong-bondong untuk belajar di Tubirang. Bintan dekat, nggak usah sampai ke Jawa. Kalau di Tubirang kayaknya udah nutup ini. Udah nutup, ya, yang Tubirang Pusatnya udah nutup. Jadi di Tubirang Pusat itu juga dibatasi juga? Dibatasi juga, yang daftar ribuan itu. Oh gitu ya. Yang ribuan yaitu yang diterima santri paling-paling berapa ratus orang. Itu enggak semuanya. Dan itu harus lolos seleksi. Oh, diseleksi ya, seleksinya sangat ketat. Kemarin ponakan saya ikut yang di pusat. Itu seleksinya kurang lebih 3 hari. Melalui jarak jauh. Online. Online ya, melalui online. Oke, sampai di sini dulu. Itulah tadi kita pembicaraan kita dengan Pak Roin. Ya. Mengenai Tebu Ireng, mengenai santri, mengenai pesantren, gimana supaya kita semua tahu tentang apa itu santri, apa itu Tebu Ireng, dan apa itu pondok pesantren. Dan apa itu pondok pesantren ya Pak ya. Biar kita semua lebih mengenal dan menginginkan sekolah di pesantren. Ya. Sampai di sini dulu pembicaraan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.